Oke, kembali lagi di konten Mendang Mending episode 2 di season yang kedua. Di season yang baru maksudnya. Ya, kita memasuki awal tahun 2023 ya. Yoi. Akhirnya kita ganti tahun juga. Setelah 1 tahun 2022 bosen banget ya. Gimana rasanya 2023? 2022. Kan sekarang udah tahun baru. Nah, 2023 kan baru sebulan ini, Oh, baru belum ya? sebulan. Belum iya. ya? Jadi belum tahu rasanya. Jadi kita menyongsong tahun yang baru. Yoi, Kamu lagi bikin apa, Yon? rames. Ini kita juga kedatangan bintang tamu, seorang wira swastawan bernama Medion. Dari ya. mana, Mas? Saya dari Asalnya? Palagan. Oh, Palagan. Ini deket aja sih. Silakan dimakan dulu. Kita makan dulu ya. Bung Edwin nggak makan? Enggak. Ini Saya masakannya- puasa. Kebetulan masakannya- kita masakan Bung Almub nih. biasa masak-masak ya. Saya lagi puasa kebetulan, jadi nggak makan. Waduh, malam-malam aku puasa. Ini kalau aku punya kedengeran nggak ya? Beneran. Pemirsa denger nggak? Tapi emang kita kan konsepnya makan-makan. Oke, di episode kali ini kita akan tetap membahas berita-berita hangat, berita terbaru, berita menggemparkan Wow. di Indonesia Raya. Yang pertama, kita akan membahas tentang permainan yang lagi hits di akhir tahun 2022 hingga saat ini nih, awal tahun 2023. Permainan. Iya, Permainan. namanya adalah Lato-Lato. Wah, Oh, ini dulu sempat main nggak dulu? Sempat main nggak? Dulu aku SD sempet main sih, sampai tanganku tuh bengkak-bengkak gitu. oh ini, main. ini emang game lama ya? Maksudnya Udah lama itu. Permainan lama itu, mainan lama. Baru tahu sekarang sih. Kamu dulu nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat. Nggak pernah. Oh iya ya. Soalnya aku Betul. besar emang di ini sih di California. Rinjani. Oke, jadi zaman sekarang hampir di mana-mana ada suara tok 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 tok. Arah, Di mana-mana ada tok 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 tok. fisik. Bahkan saya pernah ke Kalimantan tok 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 juga. Maksudnya apa? Oh, sampai Kalimantan juga? Iya, sampai Kalimantan. Keren sekali. Terus Jokowi pun main. Jokowi main waktu sama Sandiaga Uno. Luar oh, biasa. sama Pak Ridwan Kamil juga Ridwan Kamil juga. Fenomena lato-lato ini luar biasa. Bubuan nggak diajak. Hah? Bubuan nggak diajak. Enggak. Kalau menurut kamu Mendang Mending nih, kalian sekarang kan eranya kan anak kecil main gadget ya. Anak kecil udah bisa main HP, udah bisa balas WA, bahkan mungkin anak SD sekarang udah punya grup WA. Nah, menurut kamu Mendang Mending nih, daripada ini kan sekarang ada mainan lato-lato yang notabene permainan jadul, Konvensional ya. Iya. Konvensional. Dan udah ada gadget juga. Menurut kamu mending mana nih kalau misalkan kamu punya anak mending suruh main lato-lato atau main ini? Kalau dari aku ya mending main lato-lato lah, karena memori anak kecil itu kan masih bisa mengingat masa kecilnya gitu. Jadi seru aja main lato-lato gitu daripada Main gadget. Iya, main gadget. Kalau menurut Bung Dion kan, ini Bung Dion sudah punya anak juga nih. Oh iya. Gimana nih? Kalau nanti dia minta mainan, kamu kasih lato-lato apa kamu kasih gadget nih? Ada yang mending sih. Kenapa? Ya mending apa ya? Mending gak usah dikasih mainan. Mending dia les semua, les coding, les semua. Pilih salah satu, pilih salah satu. Mending nggak tahu ya. Kalau game juga ponakan-ponakanku juga main game juga nggak terus dampak negatifnya tuh nggak yang apa gitu yang ada di berita atau yang ada di tweet apa yang ada di WA group apa gitu enggak sih. Jadi kayaknya main gadget ya, karena main gadget pun itu ngebantu mereka bisa bahasa Inggris yang baik gitu-gitu sih kalau aku bilang. Tapi kalau Kemampuannya untuk memecahkan masalah ya. kalau lato-lato ini kan apa namanya? Dia juga selain mainan, dia juga ada ininya, latihannya. Kayak melatih Ya keseimbangan. ngomongnya sih ada sensor melatih motoriknya Nah, lah apa itu. segala macem. Sebenarnya dua-duanya sih ya tergantung orang tuanya. Kalau main gadget terus kelamaan, terus kadang juga anak kecil Ya, tuh ya. kalau nangis dikasih gadget berhenti nangisnya. Ya, Iya nggak sih?
mintanya HP gitu. Cuma emang nggak penting aja gitu lato-latonya soalnya. Cuma tuk-tak gitu. Tapi itu ini kalau yang pemainnya udah hebat, Ya. dia bisa bikin kenceng gitu loh, drrrr gitu. Sebenarnya ya dua-dua itu tergantung sama inilah ya. Penggunaannya. Jadi kalau lato-lato mungkin bisa untuk jadi selingan lah. Jadi kalau anak kecil nggak main gadget terus, bisa diselingin sama lato-lato Iya karena sih. dia bisa melatih otak ya, melatih apa namanya? Sensor motorik. Sensor motorik. Jadi nanti bisa untuk apa? Mempelajari juga permainan-permainan tradisional Indonesia gitu ya. Jadi seimbang itu baik. Oke, kita akan ke topik berikutnya nih, yaitu adalah manusia silver. Manusia silver. Ada apa dengan manusia? Manusia silver ini akhir-akhir ini sedang booming nih di awal tahun 2023. Pandemi lah, pandemi. Kok pandemi? Pandemi kan manusia silver banyak. Kejauhan. Tapi ini lagi booming lagi gitu loh. Oh iya, Bu. Mm-mm. Menurut Mas Dion nih, Ada varian baru apa? Ada emas sekarang apa? Atau Eh, silver tetap? Silver Dog. Oh silver tuh. Ya kreatif dan ada lebih usahanya ya, ada effortnya buat mereka yang pelaku industri lampu merah ya. Industri lampu merah ya. Seniman lampu merah lah ya. Seniman lampu merah ya, benar tuh lebih halus. Gitu sih paling itu aja sih kalau emang kenapa ada apa? Oh dengan iya, manusia oke, nanti lah ya. Berarti ini masih positif lah ya. positif ya. Kalau iya. menurut Bung Edwin nih, fenomena manusia usaha. silver nih, dengan adanya manusia, kalau dulu kan mungkin orang ngamen itu ya ngamen aja Yang atau lain gitu ya. Ya, nyanyi-nyanyi. makanya cuma alat pakai yang musik tutup gitu. tutup botol cuma Kalau menurut Bung Edwin gimana? Kau kurang setuju sih apa manusia silver itu. Kenapa? Ya mereka cuma melumuri badannya dengan cat warna silver, terus dia nggak punya keahlian gitu loh. Kalau ngamen kan kita memiliki suara yang bagus, main gitar yang bagus gitu. Kalau manusia silver kan tinggal berjat, melumuri badan. ada yang ngamen kicrik itu juga masalahnya tuh yang Manusia yang silver cicik- ngamen cicik juga. doang gitu loh. Enggak, maksudnya Oh. apa pengamen Kira orang cuma yang- cicik Udah doang. manusia silver Dia dia nyanyi ngamen tuh. juga. Ya juga ya, lebih effortnya gitu. Udah Mereka kan mandinya kan susah itu, Win. Iya. Mas Edwin. Harus Mandinya pakai pakai thinner ya? thinner coba. Itu Tapi ada resiko juga ya buat iyalah, kulit ya. kanker kulit segala macem. Jadi kalau aku lihat-lihat ya, manusia silver itu dulunya ada di Jakarta, di sekitar Kota Tua itu, Ya. di Batavia, yang Bukan dia museum memang, Fathahilah itulah. tapi dia cuma mematung doang, cuma matung, jadi seolah-olah dia kayak patung gitu loh. Mungkin di Tapi mereka pakai baju lengkap Iya. gitu, pakai jas, Oh. pakai topi gitu. betul. Dan itu malah mungkin menginspirasi orang lain, akhirnya bahkan di Jogja ini banyak sekali manusia, bahkan ada yang perempuan juga. Ya, pernah lihat juga. Nah, dan apa yang mengembarkan ini di awal tahun 2023 ini adalah di Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Sumatera Utara, MUI itu mengharamkan manusia silver, profesi manusia silver. Itu dikarenakan Mengharamkan. Aku belum baca tuh. dan itu dikarenakan menyiksa diri sendiri. Gitu. Iya sih. Menyiksa iya, diri iya, sendiri. iya. Nah, kalau menurut Bung Dion nih tentang berita ini nih, Ya lagi pula itu kan yang namanya orang-orang yang ada di industri tersebut itu kan emang harusnya tanggung jawab negara kan. ya, Memang tidak diperbolehkan kan mm, seperti itu. Jadi ya mau setuju mau ya setuju aja sih. Memang kalau memang menyiksa dan diri berbahaya juga itu. Iya, betul. Ada kemungkinan kanker kulit. Terus thinner itu kan juga Panas. zat keras kan. Iya. Ada. Itu sih paling. sendiri. Efek jangka panjang. Ya. Kalau menurut Bung Edwin nih, gimana tentang fatwa MUI Sumatera Utara? Demi keselamatan yang pelaku nih, Iya. pelaku manusia. Ya nggak apa-apa sih kan demi kebaikan dia juga kan. Iya benar-benar. Itu sih. Kalau menurutku itu apa ya? Sebenarnya manusia silver tuh bisa lah pakai cara yang lain. Mungkin bisa mungkin ada mereka kan pasti punya komunitas nih yang sering ada di perempatan tuh. Mungkin bisa sharing. Kamu ngamen dapat berapa ya nggak? Ya, oke. Kamu oke. manusia silver dapat berapa? Kalau selisihnya nggak terlalu jauh, kenapa nggak ngamen aja ya nggak? Aku Tapi agak mereka nggak sih kan kalau mereka punya komunitas. mereka kan Punya pasti.
mereka kan pasti patokannya wah lebih banyak yang ini nih, pasti ya milihnya yang banyak lah. Atau mungkin kalau manusia silver itu mungkin nggak bisa main gitar, ya nggak? Ya mungkin. Oh ya, selain membahayakan diri sendiri, katanya dia membuka aurat di tempat umum. Karena dia kan nggak pakai baju. Oke. Ya itu dua oke. faktor itu. Kalau menurut kamu Mending nih, kalau kamu memang nggak punya pekerjaan gitu, terus apa sih yang kamu lakukan gitu loh? Apakah kamu akan memilih manusia silver atau pekerjaan yang lain? Kamu Mending? Kalau aku manusia silver, aku tuh kalau aku manusia silver tuh kayaknya boros cat sih ya. Karena aku tingginya 183 kan. Oh iya. Jadi kayaknya emang Mungkin lebih banyak HPP-nya ya. balik Apa namanya harga produk apa namanya? Modalnya. Terus Enggak juga sih, maksudnya itu gini. Kalau jadi manusia silver tuh orang aku ketumpahan cat aja terus harus ngusap pakai thinner aja males banget. Iya. Apalagi sebadan, ya kan? Nggak mandi malah kamu yang bisa. Nah, itu dia juga mandi itu adalah hal yang sangat menyebalkan buat saya. Berarti kamu akan memilih untuk jadi Ya apa? pekerjaan lain. Pekerjaan lain. Jadi pengacara atau dokter. Tapi sekarang Kamu saya kalau- jualan ikan mas koki. Tapi mungkin mereka nggak mandi 2 hari gitu biar tetap irit. Wah, nggak tahu. Wah iya juga ya. Siapa tahu ya. Iya. Mungkin kita mungkin Anda episode berikutnya bisa datengin. Tapi aku nggak pernah lihat ada orang manusia silver naik motor loh. Maksudnya dia berangkat Iya. dari rumah silver gitu terus pulang silver juga, aku belum pernah lihat sih. Oh iya juga ya. Tapi mereka juga nggak mungkin kan pakai catnya di lampu merah. Pasti di rumah. Apa mereka naik mobil? Bisa jadi. Kalau menurut Bung Edwin nih, kalau dihadapkan dengan posisi yang harus mencari uang dengan skill yang terbatas, milih menjadi manusia silver atau milih menjadi misal ya mungkin masih ada opsi yang lain, jualan kopi keliling bisa. Kalau ada Jual- opsi lain mending opsi lain sih mas. gitu ya. Kayak misal ya tukang parkir kan kayaknya lebih ini juga, lebih profit juga. Iya itu sih profit bener. Tapi zonasi tuh zonasi. Ya kita tinggal minta baik-baik aja gitu. Paling dikasih berapa jam gitu kan. Ya paling nggak bisa makan sehari gitu aja. Jadi untuk opsi menjadi manusia silver ini nomor sekian lah ya. Iya. Kalau ada yang lain ya. Tapi kamu sempat tertarik nggak jadi manusia silver? Kayaknya enggak sih. Jadi untuk manusia silver mungkin bisa memilih opsi yang lain yang tidak merusak kulit. Karena kalau sekali nggak apa-apa ya, tapi kalau bertahun-tahun mungkin nanti warna kulit Anda jadi silver beneran. Ya keren sih tapi. Pori-porinya ketutup silver ya. Iya, ya begitulah. Mungkin niat dari MUI Sumatera Utara ini perlu dilihat dari beberapa sisi mungkin. Segi kesehatan. Dan nggak cuma MUI aja ya, jadi yang mengurusi pegawai-pegawai di dinas sosial dan lain-lain mungkin juga harus tahu. Misalkan mereka nggak boleh jadi manusia silver, mereka harus jadi Iya. apa. Oke, di topik yang terakhir nih, kita akan membahas soal artis-artis muda yang muncul di tahun 2022 dengan Oke. keunikannya masing-masing. Siapa sih? Kalau zaman dulu kan ada TikTok nih. Oh anak TikTok toh. Nggak cuma anak Oh TikTok. enggak semua. Jadi Artis tuh semuanya ya. nah, Iya. semua Mau nyanyi, pokoknya. mau acting, mau- nyanyi. Kan ada fenomena TikTok yang Ya. dia dibully-bully sampai dia bikin meet and greet. bawa Alpenlibe. Iya. Bukan buat Itu akun TikToknya sampai ke banned loh. Iya. Sampai sekarang nggak bisa kan. Gara-gara di report ya. Sekarang Iya. semua orang kayak dia. Iya. Joget-joget. Tapi sekarang dia udah nggak ada lagi ya. nggak tahu nih. Udah nggak main TikTok sih Tapi kan. manusia sih. Dia dan dia dulu bikin meet and greet sampai berapa ratus ribu di Parah. orang-orang. Bener. Kemudian ada lagi yang namanya adalah siapa namanya? Ziva Magnolia. Ya ada Cici, ada Bunge, kemudian ada siapa lagi tuh yang nangis itu? Iya. Fajar Fajar Sad Boy. Fajar. Itu yang paling terakhir sih, paling baru itu. Fajar. Fajar Sad Boy. Jadi banyak fenomena, bisa dibilang itu anak di bawah umur nggak sih? Ya nggak sih? Wah, belum ngerti sih. belum cukup umur lah. Belum, Masih remaja. JJ, ya, belum JJ, remaja. Ya Farel jelas iya. Ya. Bunge kayaknya juga mungkin masih di bawah 17 tahun. Bohongnya terakhir tuh foto Erigol. Keren. Nah. Dan itu fotonya keren.
foto produk gitu, foto Jadi itu di juga kan lookbooknya, model catwalk sama gitu. model ya. Dia juga jalan di catwalk juga. Oh iya iya. Yang bukan Sintayam tapi lo ya. Bukan. Terus ada lagi Fajar Setboy itu umurnya 15 tahun. Luar biasa. Yes. Banyak artis-artis muda yang meroket begitu cepatnya dengan keunikan masing-masing. Menurut Bung Dion nih, bagaimana pendapat Bung Dion tentang fenomena-fenomena ini, Bung? Panjang nih kayaknya kalau saya jadi serius nih. Soalnya ini kayak gini jadi kayak mensortir orang-orang yang emang suka dengan hal yang sesaat, suka dengan hal yang emang isinya tuh nggak begitu banyak gitu loh. Ya kan Bonge kan atau JJ atau apa segala macam itu kan cuma emang JJ sama Bonge ya, JJ Bonge Fajar. Itu emang cuma one night sensation langsung brek gitu aja loh. Walaupun emang sampai sekarang kayak si Bonge itu sukses dengan modelingnya kali ya. Terus si JJ walaupun emang udah nggak ada gaungnya sih kalau aku bilang. Dan mereka cepet ini ya redupnya lumayan cepet lah Ya nggak tahu kalau si Bonge nih. Iya nggak Redup tahu. apa enggak tuh? Tapi dia udah nggak setenar waktu itu. Oh iya gitu. iya. Kalau menurut Bung Edwin nih gimana? Fenomena artis yang melejit semalam lah bisa kita bilang semalam lah ya. Ya bagus lah. Karena di era zaman sosial media yang Iya. lagi tinggi-tingginya kan, buat yang memang punya kreativitas itu bisa ditonjolin gitu loh, biar mereka punya karya Kesempatan, gitu, iya. bisa viral cepet gitu kan, bagus itu. Memang di era medsos sekarang ini semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Ya. Mau dia dari desa, dari kota, muda, tua, kaya, miskin, semua punya kesempatan yang sama. Apalagi kalau udah tenar sedikit, semua artis akan pakai dia nih, Ya, kan masuk ke nempel. kontennya dia, mau diajak collab, masuk TV sana sini, dan akhirnya kalau mereka memang karena kebetulan viral, mereka nggak tahu lagi nih besok mau bikin apa. Kalau sebagai kaum mendang-mending nih, menjadi terkenal cepat atau berproses seperti artis-artis zaman dulu. Kalau dari Iya. jawabanku kayak lasting Agnes nih. Monica gitu ya, kalau saya bisa bilang sih bisa dua-duanya sih. Heeh. Prosesnya kelihatan tuh juga. Kalau Cepat bisa lunasnya juga. cepet tapi lama gitu ya. Maksudnya cepet naiknya tapi lama gitu ya. Ya boleh juga tuh. Padahal kalau kita lihat Raffi Ahmad loh, kayak gitu. Iya. Gak ada matinya loh. Iya sih. Ya kan? Kalau yang kaget gitu, aku juga nggak ngerti nih. Sekarang Fajar Setboy masih naik banget nih. Dengan apa ya? Dia bakatnya apa kira-kira ya? Bakatnya apa ya? Bahkan kita penontonnya nggak ngerti nih bakatnya apa, dan nanti misalkan nih kamu sebagai seorang produser, Kata-kata deep paling. ya, sebagai seorang produser bikin acara ngundang Fajar ini mau jadiin apa nih? Mungkin bingung, lama-lama habis mungkin nanti Fajar bisa belajar ke teman-teman senior gitu ya, mau jadi apa? Kan masih 15 tahun, bahkan dikit nangis loh. Iya, dia ditanyain satu pertanyaan gitu nangis loh dia. Bahkan dia bisa nangis sambil joget. Kamu pernah nonton nggak? Nggak. Anjing, dia bisa nangis sambil joget, luar biasa. Ini tapi kan artis yang nangis baru Fajar sih. Kalau yang lain kan naik karena inilah ya, unik tapi semua orang bisa Ini melakukan ini. Naik karena nangis. Nangis, unik banget sih ini. Jadi ya semoga Fajar bisa awet lah, bisa sampai tua. Tapi kalau dia udah tua tetap nangis sih aneh juga sih. Oke lah ya. Sampai sini episode kedua, episode Mendang Mending di season yang baru ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kawan. Kalau rame lanjut part 2.